Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya Falsa Kikit Indania dengan NIM 2008 1030 1035 akan menjelaskan mengenai laporan keuangan Bank BNI pada tahun 2022. Di sini ada 4 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada profil singkat Bank BNI, yang kedua mengenai penghimpunan dana BNI, yang ketiga ada penjelasan pembiayaan yang disesuaikan, yang keempat ada penjelasan pendapatan BNI, dan yang terakhir ada kinerja dan tingkat kesehatan Bank BNI. Yang pertama ada profil Bank BNI. Jadi, Bank Negara Indonesia atau biasa disebut dengan BNI ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank ini sudah didirikan sejak tanggal 5 Juli tahun 1946 dan sejak itu sudah menjadi salah satu pemain utama dalam sektor perbankan di negara Indonesia. BNI sendiri menawarkan berbagai layanan perbankan kepada nasabah individu, perusahaan, dan institusi lainnya. Layanan perbankan yang disediakan ini meliputi tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan layanan perbankan elektronik, dan ada layanan perbankan syariah. Nah, sebagai bank yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BNI sendiri juga menawarkan layanan perantara, perdagangan saham, dan layanan manajemen aset. Bank ini memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia serta kantor-kantor cabang yang berada di luar negeri. BNI sendiri terus berupaya untuk mengembangkan produk dan layanan perbankan yang inovatif serta meningkatkan teknologi dan infrastruktur perbankan. Bank ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik, andal, efisien, dan responsif terhadap nasabahnya. Sebagai bagian dari upaya korporasi yang berkelanjutan, BNI juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan mendukung Bank Negara Indonesia untuk terus berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Bank BNI sendiri juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu Bank Negara Indonesia ingin menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Sedangkan untuk misinya, yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah atau selaku mitra bisnis pilihan utama. Dan yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Dan yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan serta masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi pelaksana kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Saat ini 60% saham di BNI ini dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik itu individu ataupun institusi domestik dan asing. Saat ini BNI sudah tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia, dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dana dari pihak ketiga. Selanjutnya di sini ada anak perusahaan BNI. BNI ini didukung oleh sejumlah perusahaan anak dalam rangka memperkuat layanan finansialnya. Anak perusahaan Bank BNI ini meliputi yang pertama ada BNI Multifinance, yang kedua ada BNI Sekuritas dan Entitas Anak, dan yang ketiga ada PT BNI Life Insurance, dan yang terakhir ada BNI Remittance. Nah, BNI sendiri juga memiliki 1 kantor pusat, 17 kantor wilayah, 195 kantor cabang, dan 4 entitas anak,
ada 1.971 cabang pembantu, ada 16.385 ATM atau CRM, ada 130 digital customer, dan ada 9 jaringan kantor luar negeri. Bank BNI sendiri juga menyediakan berbagai pelayanan untuk perusahaan. Berikut ini adalah layanan yang telah disediakan oleh Bank BNI. Yang pertama ada layanan perbankan korporasi. Jadi BNI menawarkan layanan perbankan yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Ini merupakan salah satu termasuk pembukaan rekening korporasi, pengelolaan kas perusahaan, pembayaran gaji, pembayaran pajak dan tagihan, dan berbagai layanan transaksi perbankan lainnya. Yang kedua ada kredit korporasi. BNI menyediakan fasilitas kredit yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan perusahaan. Pembiayaan ini tuh dapat digunakan untuk investasi, modal kerja, ekspansi bisnis, pembelian aset, dan kebutuhan pembiayaan lainnya sesuai dengan pernyataan perusahaan. Dan yang ketiga ada Treasury and Capital Market Service. Jadi BNI ini menawarkan solusi cash management yang telah dirancang untuk membantu perusahaan mengoptimalkan pengelolaan arus kas mereka. Dan layanan ini tuh mencakup pengelolaan pembayaran dan penerimaan, pengelolaan likuiditas, pengelolaan koleksi, dan layanan cash pooling. Yang kelima ada Trade Finance Service. Jadi BNI juga menyediakan layanan perdagangan internasional seperti letter of credit, bank garansi, dan pembiayaan perdagangan lainnya. Layanan ini membantu perusahaan dalam melaksanakan transaksi perdagangan dan memitigasi resiko yang terkait dengan transaksi internasional. Dan yang terakhir ada layanan e-banking. BNI juga menawarkan layanan perbankan elektronik yang memudahkan perusahaan dalam akses dan mengelola rekening mereka secara online. Ini termasuk layanan internet banking, mobile banking, e-commerce, dan layanan pembayaran digital. BNI sendiri terus mengembangkan dan meningkatkan layanan perbankan korporasi mereka untuk mematuhi kebutuhan perusahaan dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada produk Bank BNI. Bank Negara Indonesia sendiri menawarkan berbagai produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu, perusahaan, ataupun institusi lainnya. Berikut ini adalah beberapa produk yang telah ditawarkan oleh Bank BNI. Yang pertama ada tabungan. Jadi BNI ini menyediakan berbagai jenis tabungan termasuk tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Muda, tabungan BNI Haji, tabungan BNI Britama, dan banyak lagi. Produk tabungan ini memberikan fasilitas seperti tarif bunga yang kompetitif, akses ATM, dan mobile banking, dan fitur-fitur lainnya. Yang kedua ada deposito. BNI menawarkan produk deposito dengan berbagai pilihan tenor dan suku bunga yang kompetitif. Deposito Bank BNI ini memberikan nasabah kepastian suku bunga dan pengembalian dana pada tanggal jatuh tempo deposito. Yang ketiga ada kredit. BNI menyediakan berbagai jenis kredit termasuk kredit usaha rakyat atau biasa disebut dengan KUR. Ada kredit investasi, kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit konstruksi, dan lain-lain. Produk kredit ini memberikan pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti pendanaan usaha, investasi, konsumsi, dan proyek konstruksi. Yang keempat ada kartu kredit. BNI menawarkan kartu kredit dengan berbagai manfaat dan keuntungan. Jadi nasabah itu dapat memilih kartu kredit yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti BNI Visa Platinum, BNI Mastercard Gold, BNI GCB Platinum, dan lain sebagainya. Kartu BNI ini memberikan fasilitas seperti reward point, promo dan diskon, program cicilan, dan akses ke fasilitas airport lounge. Yang kelima ada layanan perbankan elektronik. Jadi BNI ini menyediakan layanan perbankan elektronik yang mencakup internet banking, mobile banking, dan e-wallet. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transaksi online, dan berbagai aktivitas
perbankan lainnya secara mudah dan praktis. Selanjutnya ada layanan treasury. BNI sendiri juga menyediakan layanan treasury seperti valuta asing, transaksi derivatif, manajemen resiko, investasi aset berharga, dan layanan lainnya yang terkait dengan pasar keuangan. Selain itu, BNI juga menawarkan produk-produk lain seperti asuransi, manajemen aset, layanan pensiun, layanan ekspor dan impor, dan layanan perbankan syariah melalui BNI Syariah. Perlu diingat bahwa daftar produk ini hanya menggambarkan berbagai produk yang ditawarkan oleh BNI, dan bank tersebut terus mengembangkan produk baru dan layanan baru sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tentunya ada laporan arus. Di sini bisa dilihat bahwa Bank BNI ini memiliki sejumlah aset sebesar 20.729 juta. Nah, seluruh aset ini terdiri dari kas sejumlah 13.446 dan giro pada Bank Indonesia sejumlah 82 triliun dan giro pada bank lain yang bisa dilihat pada tampilan yang ada di layar. Selain kas, BNI juga memiliki beberapa tagihan, yaitu tagihan akseptasi yang meliputi pihak berelasi dan pihak ketiga sejumlah yang ada di layar. Nah, selain memiliki tagihan, BNI juga memiliki beban. Yang pertama ada pajak dibayar di muka, ada beban dibayar di muka, ada investasi pada entitas asosiasi, ada pernyataan saham bersih dan aset lain-lain, dan beberapa lainnya yang ditampilkan pada layar. Dan dapat disimpulkan bahwa BNI memiliki aset sebesar Rp1.029.836.868. Selanjutnya ada penjelasan penghimpunan dana BNI. Bank Negara Indonesia melakukan penghimpunan dana melalui beberapa produk dan layanan perbankan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Berikut ini adalah beberapa cara BNI dalam menghimpun dana. Yang pertama ada tabungan, yang kedua ada deposito, yang ketiga ada sertifikat deposito negara, yang keempat ada obligasi dan surat berharga, dan yang kelima ada pinjaman. Melalui berbagai produk dan layanan perbankan tersebut, BNI ini berhasil menghimpun dana dari nasabahnya. Dana-dana tersebut kemudian dapat digunakan oleh BNI untuk memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan, melakukan investasi, dan menjalankan kegiatan operasional lainnya sebagai bank. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Di sini yang pertama ada giro. Di sini terdapat sejumlah nominal Rp314.625.000, tabungan sejumlah Rp242.695, deposito sejumlah Rp208.798, dan total penghimpunan dana yang didapat Rp769.269. Selanjutnya ada pembiayaan BNI. Pembiayaan yang disalurkan oleh BNI pada tahun 2022 sebesar Rp581,5 triliun. Penyaluran kredit BNI ini terutama ditopang oleh yang pertama ada segmen korporasi, yang kedua ada segmen bisnis kecil melalui program kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR, ada segmen bisnis customer, yang terakhir ada pemilikan rumah dan payroll. BNI juga memiliki kredit segmen. Di sini bisa dilihat jumlah nominal yang dikeluarkan BNI dalam kredit per segmennya. Yang pertama di sini ada perindustrian, ada 96.405, ada pertanian 30, 334, dan jumlah lainnya yang tertera pada layar. Selanjutnya ada jenis pembiayaan kepada nasabah.
Jadi di sini ada 5 jenis pembiayaan BNI terhadap nasabahnya, yaitu yang pertama ada kredit usaha rakyat, yang kedua ada kredit investasi, yang ketiga ada kredit modal kerja, yang keempat ada kredit konstruksi, yang kelima ada kredit customer. Selanjutnya ada kredit BNI untuk pinjaman karyawan. Pinjaman karyawan di sini adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 3% sampai dengan 5%. Selain dengan pinjaman kepada karyawan, BNI juga melakukan pinjaman kepada pemerintah dan biasa disebut dengan kredit program pemerintah. Di sini beberapa jenis kredit program pemerintah. Yang pertama yaitu kredit ketahanan pangan atau KKP, Two Steps Loans atau TSL. Yang ketiga ada kredit usaha pembibitan sapi atau KUPS. Yang keempat ada revitalisasi perkebunan yang dapat didanai sebagian dan seluruhnya oleh pemerintahan. Selanjutnya ada pendapatan BNI. Berikut ini adalah pendapatan BNI. Jadi pendapatan BNI itu ada dua, yaitu pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Nah, untuk pada tahun 2022, ini belum diketahui pendapatan syariahnya berapa, tapi sudah diketahui pendapatan bunganya, yakni sebesar 54.658.681 juta rupiah. Dan total pendapatan bunga dan pendapatan syariah sebesar 54.658.681 rupiah. Data ini didapatkan dari laporan laba rugi penghasilan komprehensif dan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Dan dapat dilihat di layar bahwa BNI memiliki total pendapatan operasional lainnya sebesar Rp18.599.671. Selanjutnya ada kinerja dan kesehatan Bank BNI. Jadi poin terkait dengan kesehatan kinerja BNI ini bisa dilihat melalui pendapatan, laba bersih, rasio kredit bermasalah, rasio kecukupan modal, dan pertumbuhan aset inovasi teknologi. Nah, di sini bisa dilihat rasio yang rasio-rasio keuangan pada Bank BNI. Di sini ada permodalan, di sini meliputi beberapa rasio dan bisa disimpulkan bahwa aset tetap terhadap modal sejumlah 19,8 ribu. Selanjutnya ada kualitas aset, bisa dilihat pada layar, dan profitabilitas yang bisa dilihat pada layar. Jadi, berdasarkan hasil laporan keuangan pada BNI, dapat disimpulkan mengenai kinerja dan kesehatan BNI menurut OJK setiap 6 bulan. Pada periode Juni dan Desember, hasil penilaian tingkat kesehatan Bank BNI periode 31 Desember 2022 berada pada tingkat sehat, yang berarti bahwa kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua, peringkat faktor-faktor penilaian yang meliputi profil resiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Secara umum bisa dikatakan baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Sekian pemaparan laporan hasil keuangan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.